Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Kopri Wisma Tradisi. Bersama saya, Silvi. Di pertemuan perdana kita kali ini, kita bakal bahas mengenai standarisasi good looking versi akun kampus cantik dan ganteng di perguruan tinggi. Sebenarnya ini merupakan privilege atau justru problematika. Belakangan, marak kita jumpai akun-akun serupa di media sosial. Bahkan satu kampus tidak hanya memiliki satu akun saja. Lebih dari itu, akun-akun serupa juga mengerucut pada tingkat fakultas. Hal ini kemudian menimbulkan diskursus mengenai adanya objektifikasi yang menjadi permasalahan gender. Objektifikasi adalah menjadikan segala sesuatu non-objek menjadi objek. Tidak hanya sampai di situ, beberapa mahasiswi maupun mahasiswa yang masuk ke akun-akun tersebut bahkan ada yang menerima pesan-pesan kurang baik, seperti bisa BO nggak nih? Atau bisa dipakai nggak ya? Ini tentu merugikan dan membuat tidak nyaman pastinya. Akun kampus cantik atau ganteng ini berisi konten-konten tentang mahasiswa maupun mahasiswi yang berwajah rupawan tentunya. Keberadaan akun kampus cantik atau ganteng ini bisa dianggap populer, melihat followers dari akun-akun ini cukup banyak. Namun, akun-akun semacam ini juga bisa menjadi problematika, seperti beberapa foto yang diambil tanpa persetujuan pemilik, kemudian adanya komentar-komentar negatif yang muncul. Meski komentar-komentar negatif ini jarang ditemukan, namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Pemilihan mahasiswa maupun mahasiswi yang masuk ke akun-akun tersebut berdasarkan pemilihan admin atau bahkan rekomendasi dari pengguna lain. Beberapa merasa diuntungkan, beberapa merasa terganggu. Salah satu keuntungan yang didapat adalah bertambahnya followers tentunya. Apalagi jika yang bersangkutan memiliki usaha, secara tidak langsung usahanya pun turut berkembang seiring bertambahnya jumlah followers sang pemilik. Beberapa di antaranya juga menerima endorse. Namun, apakah ini sepadan dengan data pribadi yang turut terekspos? Tentu ini menjadi permasalahan baru. Meski mendapat berbagai respon dari masyarakat yang tidak lepas dari pro dan kontra, akun-akun kampus cantik dan ganteng justru memiliki banyak pengikut atau followers. Tidak hanya ratusan, melainkan ribuan. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Endah Triastuti dan Billy Sarwono dari Universitas Indonesia di theconversation.com, akun-akun ini merupakan wujud praktik kedisiplinan perempuan yang membentuk hegemoni di lingkungan kampus. Secara tidak langsung, mereka melatih perempuan menormalisasi sudut pandang yang menempatkan mereka sendiri sebagai objek pemuas seks. Para akun ini juga memajang wajah dan tubuh perempuan maupun laki-laki di medsos layaknya objek dalam etalase atau katalog. Ini mendorong adanya seksualisasi secara besar-besaran. Banyak dari akun-akun kampus cantik dan ganteng yang menggunakan logo institusi pendidikan. Namun belum ada kampus yang secara resmi melarang hal ini. Pembiaran ini pada akhirnya menormalisasi eksploitasi seksualisasi di perguruan tinggi. Beberapa permasalahan kemudian muncul dari adanya standarisasi good looking ini, seperti adanya persyaratan harus good looking di beberapa perusahaan besar maupun kecil. Syarat ini tentu membuat beberapa pihak yang merasa tidak good looking tidak berani untuk sekadar mencoba melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Sebagian yang sudah mencoba lalu ditolak karena mungkin penampilannya yang kurang menarik, menjadi insecure dan sudah pasti merasa kecewa. Selain itu, hal ini juga menimbulkan negatif self-talk. Kayak, kenapa sih alisku kurang tebel? Kenapa bibirku warnanya nggak pink sih? Kenapa aku nggak langsing? Kenapa mataku terlalu belo? Kenapa kulitku nggak seputih dia? Kenapa aku kurang tinggi? Dan kenapa yang lain? Yang kemudian membuat aku atau kamu ingin menjadi seperti mereka.
Selain itu, orang-orang dengan penampilan good looking juga lebih mudah mendapat perhatian sekitar, entah dalam hal pandangan atau sekadar ingin didengar ceritanya. Jadi, terkadang orang-orang yang merasa kalau dirinya tidak good looking tidak begitu dihargai dan kurang mendapat tempat di masyarakat atau kelompok. Stigma di masyarakat juga kemudian mulai mengalami perkembangan yang cukup ekstrim. Ya, karena timbul perspektif bahwa hidup di dunia fisik itu sangat penting. Karena ketika kamu good looking, kemungkinan besar hidup kamu akan mudah. Mudah cari kerja, mudah diterima, mudah didengar pendapatnya, dan lain-lain. Meski perspektif ini tidak sepenuhnya benar, tetapi juga sukar bila kemudian disalahkan. Karena ya hal ini memang terjadi di lingkungan kita. Jadi gimana nih menurut kalian? Privilege atau problematika? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian terkait hal ini ya guys. Kalau begitu, sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Kopri Wisma Tradisi selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.